Ya, saya Dr. Basuki. Ini dengan Bapak Rasino ya? Betul, Dok. Iya. Yang bekerja di Rumah Sakit Fauzan ya? Betul, Dok. Saya lihat Bapak pincang ya? Bisa, Dok. Oke. Bapak mau periksa ke dokter ortopedi? Ya, baik. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan untuk memastikan apa penyakit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Bersedia. Oke. Keluhan yang paling sakit apanya, Pak? Telapak kaki, Dok. Pergelangan kaki. Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan, Dok. Itu sejak kapan, Pak? Ya, hari Jumat kemarin, Dok. Kita main futsal, Dok, bola, Dok. Itu gimana cara jatuhnya, Pak? Saya, Dok, posisinya gini, Ya. gini. Jadi posisi kakinya ke lantai, Iya. itu dia nekuk ke dalam. Iya, ke dalam gini, Dok. Setelah itu Bapak jatuh. Jatuh, Dok. Jatuhnya langsung ini. Ada yang sakit bahunya? Ada, Dok, ini, Dok. Di kanan apa di kiri, Pak? Kiri, Dok, ini, Dok. Di kiri, oke. Malu tuh dikit, Dok. Ada sedikit sakit ya? Oke. Nah, setelah jatuh, itu Bapak masih bisa bermain futsal? Nggak bisa, Dok. Nggak bisa, karena sakit, pincang. Kemudian apa yang dilakukan, Pak? Saya kompres, Dok. Saya kompres. Dingin. Ya, bagus, dikompres ya. Iya, Dok. Nah, Bapak pulang, terus bagaimana? Tambah berat sakitnya? Malah tambah berat, Dok. Tambah berat. Malah kayak berat buat jalannya. Bengkaknya bagaimana? Bengkak. Oke. Apa Bapak pernah sakit seperti ini sebelumnya? Belum, Dok. Bapak kalau main futsal, apa kalau jatuh, apa sering jatuh apa bagaimana? Jatuh sih biasa. Sering ya? Sering, Ya. tapi baru ini aja nih yang sering, Dok. Yang berat ya? Iya, yang berat. Tapi kalau main futsal, Bapak sering jatuh ya? Iya, Dok. Sering. Apa di keluarga Bapak ada yang sakit seperti ini? Nggak ada, Dok. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Bapak memang hobi futsal ya? Saya seminggu sekali, Dok, main futsal. Teratur ya? Iya. Oke. Bapak tidak merokok? Tidak, Dok. Tidak minum alkohol? Tidak. Tidak ada penyakit kencing manis? Tidak ada, Dok. Tidak ada riwayat asam urat? Tidak ada. Tidak ada, baik. Jadi dari wawancara ini, kesimpulannya Bapak mengalami cedera di pergelangan kaki dan ada sedikit keluhan tambahan di daerah lutut dan di bahu ya. Baik, untuk memastikan diagnosisnya, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nanti pemeriksaan fisiknya, Bapak harus membuka baju, mungkin tidak nyaman, tapi itu penting untuk menegakkan diagnosis penyakit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Ya, Pak, kalau gitu saya mau cuci tangan dulu, Bapak bisa buka baju ya. Iya. Oke, saya akan periksa dimulai dari bahu. Bapak agak ke sini. Oke, agak sakit apa sedikit ya? Ya, oke. Ya, kita lihat pemeriksaan bahu. Ya, kita bandingkan kanan dan kiri. Ya, kita lihat ketinggian bahunya. Ya, simetris kanan dan kiri. Kemudian kita juga lihat dari samping, Bapak menghadap ke kanan. Kita lihat deltoidnya. Oke, Bapak menghadap ke belakang saya. Oke, kita lihat dari belakang. Ya, bahunya, kemudian tulang skapulanya, posisi ada di tengah. Ya, baik, kita mau melihat juga posisi skapula ini, apakah sama kanan dan kiri. Pada beberapa kasus terjadi perubahan bentuk skapula. Kita bisa minta pasien, Pak, Bapak silakan, Bapak maju ke sini, dan Bapak naikkan tangan Bapak pegang ke atas. Agak maju dikit. Ya, kita perhatikan ini, bentuk skapula kanan kiri masih sama. Artinya tidak ada deformitas pada skapula, tidak ada patologis penyakit di skapula. Baik, sudah Pak, sudah selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Pemeriksaan look, penglihatan bahu, selanjutnya dengan pemeriksaan palpasi. Kemudian saya raba, suhunya tidak ada perbedaan suhu antara bahu kanan dan bahu kiri. Ya. Oh ya, ini tadi memang ada jejas ya. Coba saya raba. Ini terasa sakit Pak? Ya, cuma berwarna merah. Oke. Tapi lebam, tapi tidak ada perubahan suhu. Oke. Sama kanan dan kiri. Saya raba, ini tulang skapulanya masih normal, tidak ada perubahan bentuk, ya, tidak sakit, ya, tidak ada pembengkakan, saya raba. Dan ini tulang acromioclavicular joint, dan sini saya raba tulang proses coracoidnya masih dalam posisinya dan tidak ada rasa nyeri. Ini saya tekan, oke, menghadap ke belakang. Pada menghadap ke belakang, saya perhatikan ini, Bapak bisa geser ke sini. Saya mau meraba, terutama skapulanya, saya raba margo atau batas skapula. Ini spina skapula masih dalam posisinya. Oke. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan movement. Bapak menghadap ke saya. Ya, Bapak silakan melakukan gerakan seperti saya. Ini adalah gerakan aktif dari pasien untuk fleksi daripada sendi bahu masih normal sampai 180 derajat. Bapak ke belakang. Ya, ini gerakan ekstensi bahu masih normal. Dan minus 40. Sepertinya tidak ada masalah. Oke, ini gerakan aktif daripada pasien. Kemudian Bapak gerakan abduksi. Ya, masih bagus. Ya. Dan Bapak ke depan, aduksinya masih bagus. Kemudian Bapak bisa ke atas, eksternal rotasi dan fleksi bahu masih bagus. Oke. Sekarang turun ke belakang, ya. Sekarang menghadap ke belakang. Bapak
tekuk istirahat itu pada posisi tekuk gini, ya istirahat, ya. Ya gini gerakan masih bagus, internal rotasinya cukup bagus. Sekarang menghadap ke saya. Nah, setelah pasien melakukan gerakan aktif daripada sendi bahu, sebagai dokter pemeriksa kita juga harus melakukan yang pasif, artinya kita yang menggerakkan. Jadi pasiennya pasif, dokter pemeriksa yang menggerakkan. Beberapa kasus pada kejadian impingement spinatus, jadi gangguan daripada tendon spinatus, kita perlu memperhatikan ya apakah ada gravitasi ketika kita melakukan abduksi daripada bahu, yaitu di daerah acromioclavicular joint. Tidak ada gravitasi, normal. Oke. Kemudian kita lakukan gerakan, ya, abduksinya masih bagus. Oke, sekarang apa? Kita lakukan eksternal rotasi. Ini masih bagus, dan ini internal rotasi. Jadi kita sudah periksa look, feel, move, dan ada beberapa special test untuk memastikan apakah ada cedera daripada otot-otot bahu. Biasanya spinatus suka cedera ketika bermain futsal. Bapak saya akan periksa, Bapak angkat tangannya, ya, ya. Sekarang jempolnya menghadap ke bawah. Mungkin cukup, oke. Nah, Bapak turunkan ke bawah. Saya akan menahannya. Ya, silakan. Ada rasa sakit di sini, Pak? Saya ulangi ya. Coba tekan ke bawah. Ya, apabila pasien merasa sakit di daerah sini, ada kemungkinan cedera daripada otot supraspinatus, ya. Kemudian atau kita lakukan juga gerakan, Bapak nanti gerakan, coba Bapak gerakan keluar, nyampe di sini, ya, Bapak keluar gitu. Oke, sebentar. Spesial tesnya, coba Bapak keluar, saya tahan. Keluar, silakan keluar. Gini. Ya. Nah, ada rasa sakit Bapak? Nah, berarti tidak ada gangguan pada supraspinatus muscle atau otot supraspinatus. Kita cek juga otot-otot bahunya, subscapularis, Bapak menghadap ke belakang. Bapak istirahat di tempat begini, oke, naik ke atas. Ya, sekarang Bapak turunkan, saya tahan. Ya, silakan. Ada rasa sakit, Pak? Ya, kalau ada rasa sakit di bahu, ya, kemungkinan ada cedera daripada otot subscapularis. Ya, baik. Pemeriksaan bahu sudah selesai dalam batas normal. Bapak menghadap saya lagi. Saya akan memeriksa radio siku. Ya, kita perhatikan posisi siku, letakkan di samping tubuh, menempel. Nah, ini ada sudut disebut dengan carrying angle. Ya. Nah, ini sudutnya biasanya 15 derajat. Sepertinya normal, tidak ada cedera, sehingga sudutnya masih normal. Oke, kemudian Bapak menghadap ke belakang. Kita perhatikan juga, ya. Mohon maaf, Pak. Menempel gini, ya. Nah, ini kita lihat sudutnya adalah 15 derajat, jadi masih dalam batas normal. Kalau ada gangguan penyakit, sudut ini akan berubah. Oke, namanya sudut carrying angle. Jadi normalnya dia adalah varus daripada elbow itu. Kemudian kita lakukan palpasi. Ya, kita lihat ini adalah tulang olecranon. Ini juga tulang olecranon. Ini adalah epicondylus lateralis. Ini epicondylus medialis. Ya, oke. Dan ini membentuk segitiga. Apabila ini tidak terbentuk garis imajiner segitiga, mungkin ada cedera pada daerah siku, bisa fraktur atau dislokasi. Ini juga masih normal. Segitiga terbentuk antara epicondylus lateralis medialis dan olecranon. Olecranon ini segitiga. Oke. Sekarang menghadap ke depan, ya. Kita lihat palpasi, kondisi bagus. Sekarang kita masuk kepada palpasi, ya. Kita raba bahunya, sikunya, tidak ada perubahan suhu, normal, kanan dan kiri, sama dengan tangan saya. Oke. Kemudian kita lakukan palpasi. Kita tekuk Bapak. Ini kita raba ada tendon bicep, ya. Ini juga. Oke, ya. Oke. Kemudian minta pasien Bapak tekuk. Ini gerakan flexion elbow. Ekstensi, nah ini cukup bagus, nggak ada masalah, tidak ada perkembangan gerakan, di gerakan aktif dari pasien, ya. Kita mesti coba juga dari dokter untuk mengecek apakah ada gravitasi, apakah ada gangguan. Ternyata tidak ada gravitasi dalam batas normal. Dan kita perlu lakukan pemeriksaan spesial test juga pada bahu, apakah ada cedera pada tendon di daerah medial kondil atau lateral kondil, ya. Bapak tekuk ini, ya, tekuk gini, posisi gini, ya. Posisi pasien begini, mengepal. Nanti kita minta pasien memfleksi begini. Nanti kita dokter menahan, kita raba di medialnya. Ya, oke Bapak tekuk ke dalam. Nggak ada sakit di sini Pak? Nggak ada. Kita cek sekarang lateral kondilnya. Ya, coba Bapak begini posisinya. Nanti Bapak ke bawah ya. Saya akan menahannya. Kita raba di lateral kondilnya. Bapak tekuk ke bawah. Tidak sakit sininya. Tidak. Jadi tidak ada cedera pada lateral kondil dan medial kondil. Dan tidak ada fraktur daripada elbow karena sudutnya masih segitiga. Oke. Kemudian kita masuk ke regio pergelangan tangan, ya, dan tangan, ya. Kita lihat, ya,
Kita perhatikan bentuk tangannya, ya, tidak ada perubahan warna kulit, sama kanan dan kiri dengan pemeriksa juga sama, tidak ada tanda-tanda cedera, memar dan sebagainya, tidak terlihat, tidak ada pembengkakan, bentuknya masih normal, postur tangan masih normal, tidak ada tanda-tanda deformitas. Dan juga kita perhatikan pada otot ini, tenarnya kanan dan kiri masih sama, tidak ada masalah, gangguan persarafan di sini. Kemudian hipotenarnya juga sama, sepertinya tidak ada masalah secara penglihatan, ya, secara look bagus. Kemudian kita balik ke sini, ya. Sambil melanjutkan pemeriksaan tadi yang elbow, kita bisa melakukan gerakan pronasi dan supanasi. Coba Bapak tekuk ini. Sekarang setelah look, kita raba dulu ini, ya. Jadi nggak sakit, Pak? Ya, tidak sakit, bentuk normal, otot tenar dan hipotenar. Sekarang kita dilakukan pemeriksaan pronasi dan supinasi. Bapak tekuk gini, Bapak putar gini, ya, pronasi, supinasi dalam batas normal. Oke. Sekarang kita pemeriksaan gerakan freeze, Bapak tekuk, fleksinya masih batas normal. Kemudian extensive freeze juga masih dalam batas normal. Ya, pada daerah sini kita juga harus pemeriksaan vaskuler, ya, neurologis dan vaskuler. Untuk neurologisnya, apakah ada rasa sama sih, Pak, kanan kiri? Sama, ya. Oke, jadi tidak ada perubahan sensasi. Kemudian kita lihat juga gerakan motorik. Coba Bapak begini. Nah, berarti nervus medianusnya, motoriknya oke, artinya tidak ada masalah, artinya intak. Kemudian begini, Pak. Nah, berarti nervus radialisnya oke. Kemudian gerakan gini, berarti motorik unalisnya oke. Jadi neurologis di distal ini baik. Sekarang kita periksa juga vaskulernya. Di sini ada arteri radialis. Kita raba, ya, teraba, pulsasi cukup, bisa kita langsung bandingkan kanan dan kiri. Demikian juga unalisnya kita bisa bandingkan kanan dan kiri. Artinya pada daerah sini tidak ada neurovaskular distalnya bagus. Artinya neurologis sensasi tidak terganggu, motor tidak terganggu, vaskulernya juga teraba, nggak ada masalah. Kemudian kita lihat jari-jarinya. Coba kita minta pasien menekuk, tekuk jari sini. Kita memeriksa memegang jari, ya, tekuk ke dalam sini. Nah, berarti tendon digitorum flexor profundusnya bagus karena bisa menekuk seperti ini. Ya, kemudian pemeriksa memegang di daerah sini, Bapak tekuk. Nah, berarti tendon flexor digitorum superficialisnya intak, tidak ada yang putus. Artinya tidak ada cedera pada daerah tendon di daerah tangan. Jadi kita coba periksa ekstremitas atas dari mulai bahu, siku, pegangan tangan dan tangan sepertinya dalam batas normal. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan daripada ekstremitas bawah, yaitu sendi panggul, lutut dan nanti ankle yang pasien rasakan. Baik. Ya. Sekarang kita minta pasien naik ke atas. Kemudian setelah itu kita pemeriksaan pengukuran. Ya, kita mesti ukur kadang-kadang ada kelemahan otot pada daerah sini, kita ukur. Sebelumnya kita tandain dulu batasnya. Kita mengukur otot paha kanan dan kiri, kita bandingkan, kita beri marker di daerah sini. Nanti kita ukur di daerah yang sama. Kita ukur, mohon maaf, jangkat. Kita ukur, ya. Yang kanan ini 113. Kita bandingkan dengan yang kiri pada ketinggian yang sama, ya. Sebentar. Oke. Sama 113, oke. Jadi tidak ada atrofi dari otot paha, dan kita buktikan dengan pengukuran juga lingkar paha kanan dan kiri sama. Kemudian kita periksa move-nya, gerakan movement daripada sendi paha. Kita minta pasien menekuk, Bapak silakan ditekuk paha kanannya sampai maksimal. Ya, oke, bagus. Ya, nggak ada masalah. Sampai full. Kemudian yang kiri. Oke. Nah, kita perlu juga memeriksa oleh dokternya sendiri untuk mengecek apakah ada gravitasi. Ternyata tidak ada gravitasi. Sendi panggul bergerak dalam batas normal. Dan langsung saja ada spesial tes di sini, Faber test, yaitu fleksi, abduksi, dan eksternal rotasi. Apakah Bapak merasa nyeri di sendi panggul kanan, Pak? Tidak. Berarti tidak ada gangguan di sendi panggul kanan. Kita bandingkan yang sebelah kiri, yaitu fleksi, ya, abduksi, dan eksternal rotasi. Apa ada nyeri, Pak, di sendi panggul? Tidak ada. Ini namanya Faber test, fleksi, abduksi, eksternal rotasi negatif, berarti tidak ada masalah di sendi panggul. Ini spesial tes pada sendi panggul. Kemudian kita minta dia gerakan ekstensi sendi panggul, ya. Bapak bisa tengkurap, ya, move atau gerakan sendi panggul untuk ekstensi, ya. Nah, kita lihat is oke, nggak ada masalah.
bisa bergerak, sendi panggulnya ekstensi. Ya, sudah cukup. Sekarang kembali. Nah, setelah kita periksa look feel move, juga ada special test untuk membuktikan apakah ada deformitas pada sendi panggul yang khusus. Biasanya pasien mengkompensasi fleksi panggul dengan menekuk spine-nya yang bagian bawah. Kita raba sini supaya rata dengan bed pemeriksa, lalu kita fleksi. Nah, yang kanan masih ya, ekstremitas yang kiri ya tetap di dalam bed, artinya normal. Apabila kita tekuk begini, sementara ininya fleksi, berarti ada flexion deformitas daripada sendi panggul yang kiri. Dan sebaliknya, kita periksa yang kanan, sendi panggul kita fleksi, ini masih normal, artinya dia normal, tidak ada problem. Apabila kita tekuk fleksi hip dan dia menekuk begini, berarti ada deformitas fleksi daripada sendi panggul. Oke, itu namanya Thomas test. Thomas testnya negatif, berarti tidak ada deformitas pada sendi panggul. Kemudian ada lagi tes spesial untuk sendi panggul, yaitu Trendelenburg test. Bapak mohon izin bisa turun ke bawah. Trendelenburg test ini kita memperhatikan level daripada sias kanan dan sias kiri. Kita minta pasien menekuk lutut yang sebelah kanan. Coba Bapak tekuk, Bapak bertahan. Nah, kita lihat ini sepertinya levelnya tidak sama, tapi mungkin karena sakit di daerah yang cedera tadi ya. Kalau ini normal berarti tidak normal. Nah, turunkan lagi, angkat yang kiri. Nah, tahan. Nah, ini normal, ketinggiannya sama. Jadi artinya sendi panggul ini dalam batas normal, ya. Mungkin ada perbedaan sedikit tadi karena pasiennya mengeluh nyeri. Itu namanya Trendelenburg test untuk memastikan bagaimana efektivitas kekuatan dari otot abduksi sendi panggul. Apabila sendi panggul yang kanan mengalami kelemahan otot abduksinya, ketika dia angkat yang kiri, angkat yang kiri, lutut kiri, ya gitu. Nah, ini kan sama, berarti yang kanan itu baik, tidak ada kelemahan otot abduksi sendi panggul yang kanan. Ya, sebaliknya kalau kita angkat yang kanan, itu memeriksa yang kiri. Gitu. Kalau ini turun ke bawah, berarti yang kiri ada masalah di kekuatan otot abduksi ini tidak ada. Artinya kedua sendi panggul dan kanan dan kiri tidak ada kelemahan otot abduksi. Itu namanya Trendelenburg test. Oke, sekarang kita masuk ke pemeriksaan lutut. Mohon izin Pak menghadap saya. Agak sakit sedikit. Rapat. Ya. Bisa mohon izin dinaikkan. Terus ke atas, terus ke atas, terus. Ya. Sampai pol ke atas. Oke. Kita mesti lihat lututnya. Coba menghadap saya sini Pak. Ya. Rapat kakinya. Kita lihat lututnya. Ya. Lihat. Rapat kakinya. Nah, tidak ada pembengkakan, tidak ada deformitas, ya. Kemudian kita menghadap ke sana, rapat kakinya juga tidak ada perubahan bentuk. Artinya inspeksi look pada lutut dalam batas normal. Oke. Sekarang balik menghadap saya, rapat kakinya. Kita mesti perhatikan lebar lutut ini dalam batas normal ya, tidak ada deformitas varum atau valgus dalam batas normal. Artinya ininya sempit dan bawahnya nempel pegangan kakinya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan movement, feel dan movement daripada sendi lutut ya, palpasi dan pergerakan lutut. Bisa naik Pak ke atas. Ya, silakan berbaring. Pada lutut kita lihat ya, tidak ada perubahan bentuk. Ya, setelah ini yang mesti dilakukan pemeriksaan inspeksi itu dalam dua posisi. Pada lutut dalam posisi berdiri untuk melihat efek gravitasi, dan dalam posisi berbaring bagaimana kalau tidak ada efek gravitasi. Ternyata sama ya, tidak ada perubahan bentuk lutut, memang tidak ada pembengkakan, tidak ada scar dan sebagainya, tidak ada swelling, tidak ada tumor di lutut ini. Kemudian kita raba lututnya, kita rasakan tidak ada perubahan suhu kanan dan kiri. Kemudian kita raba juga tulang-tulang yang prominens ya. Ini kita lihat ada tulang patella. Kita raba prominens tulang patella. Kemudian ini tendon patella. Ini tendon patella. Kemudian ini adalah batas lateral daripada tibia proximal. Ini lateral, ini medial. Ya. Kemudian kita perhatikan ada head of the fibula. Ya, kepala daripada tulang fibula. Enggak, ya. Ini tidak sakit Pak? Tidak. Ini tidak sakit. Tidak sakit. Ini enggak sakit. Kita bisa raba meniscus dari luar. Kita raba begini.
kita tekan, ternyata tidak sakit. Itu adalah perabaan pada sendi lutut. Ya, oke. Kita minta juga pemeriksaan gerakan aktif dari pasien. Bapak silakan tekuk lututnya, ya. Ya, yang kiri Pak. Oke. Ya, pasien bisa lanjut. Kemudian kita juga perlu periksa dokter secara aktif, secara pasif, tidak ada gravitasi daripada sendi lutut. Kemudian terlihat pada gerakan dalam batas normal, ya. Ya, kita lihat juga, ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan spesial tes pada sendi lutut untuk menilai. Karena di sendi lutut ini banyak ligamen-ligamen, kita akan memastikan kondisi ligamen. Biasanya yang sering cedera pada cedera olahraga adalah ligamentum cruciate, yaitu anterior atau posterior. Cara tesnya yang sederhana adalah dengan drawer test. Kita tekuk pasien. Ini adalah tes untuk menguji stabilitas sendi lutut, dalam arti apakah ligamentum ACL. Ligamentum ACL adalah ligamentum yang mengikat tulang tibia proximal dengan tulang femur bagian distal. Dia berjalan di tengah daripada tibial spine ke arah lateral daripada femur. Nah, apabila dia putus, dia akan longgar atau oblak. Cara ngetes yang sederhana adalah dengan gerakan maju mundur ke depan atau ke belakang, namanya drawer test, seperti kita menarik laci, ya. Caranya posisi seperti ini. Pasien berbaring, lututnya fleksi. Ya, kemudian memeriksa, memfiksasi lututnya. Kita bisa duduk di sini, memfiksasi dia punya pedis, kemudian kita tarik. Ini tidak bisa ditarik ke anterior karena memang tidak ada cedera, tidak putus ligamentum ACL-nya. Atau ke belakang. Nah, ini dia stabil, artinya tidak ada cedera pada ligamentum ACL baik ke arah anterior maupun ke arah posterior. Nah, ini kita bandingkan dengan yang sebelah kiri. Sama caranya, fleksi. Kita duduk di samping, kita duduki, dan kita tarik anterior dan posterior. Ternyata tidak ada gerakan, berarti stabil. Atau tes seperti ini untuk membuktikan, tapi yang berbeda, yaitu Lachman test. Kita angkat fleksi setengah 30 derajat, kita pegang pakai tangan kiri kita, kemudian kita lakukan gerakan anterior posterior pada lutut. Ternyata ini stabil. Kalau ruptur, ini akan oblak, grot begitu. Dan ini sangat sensitif Lachman test untuk membuktikan putusnya ligamentum ACL. Kita lihat juga yang sebelah kiri, ya. Oke, tidak ada gerakan translasi ke anterior dan posterior. Pastikan stabilitas daripada sendi lutut, yaitu tes daripada ligamentum ACL dengan drawer test dan Lachman test. Kita juga bisa memastikan apakah ada cedera daripada meniskus, ya. Jadi ini ligamentum ACL dan ini adalah meniskus, ya. Tadi ACL-nya oke, intak. Kadang kita periksa meniskus. Meniskus ada dua, lateral dan medial, sisi anterior dan sisi posterior, ya. Oke, kita bisa periksa meniskus itu dengan dua cara. Cara pertama namanya McMurray test. Kita fleksikan lututnya, ya, kita fleksi lutut, ya, semaksimal mungkin, ya, dan tangan kanan kita bisa melakukan gerakan varus atau valgus, ya, varus atau valgus. Nah, jadi kita fleksikan. Ya, kemudian kita turunkan. Ada sakit, Pak? Apabila ada cedera meniskus, dia akan terasa sakit. Atau sebaliknya pakai pada posisi valgus. Ada sakit, Pak? Nah, tidak ada sakit, tapi kalau meniskusnya robek, putus, rupture, dia akan mengeluh sakit. Ya. Saya ulangi untuk yang sebelah kiri. Kita fleksi lututnya. Ya. Kita varus dan kita turunkan. Nggak sakit, Pak? Nggak. Dan kita valguskan, kita turunkan. Nggak sakit. Oke, tidak ada cedera meniskus.
Kita juga bisa cek dengan cara grinding test untuk meriksa meniskus. Ini sering kejadian pada pasien, pada atlet sepak bola atau futsal. Bapak bisa tengkurap. Jadi kita akan periksa meniskusnya. Jadi kita lihat ini gambarnya. Nah, kita akan meniskus ini sensitif untuk yang posterior, ya. Jadi kita tekan begini, dan kita putar dia. Kalau putus dia akan sakit meniskusnya. Ini lihat bergerak ya, oke. Nah, memang kita harus lebih tinggi sedikit daripada posisi pasien ini, ya. Jadi kita tekan gini dengan bahu, dan kita putar. Apa ada rasa sakit, Pak? Ya, kita putar. Tidak, jadi meniskusnya tidak ada yang cedera. Demikian juga yang sebelah kiri, namanya grinding test. Kita tekan ke inferior, kita putar ke internal dan ke eksternal. Ada sakit, Pak, di sini lutut? Tidak ada. Artinya kita sudah memeriksa bahwa lututnya tidak ada cedera, nampaknya tidak ada cedera. Kembali terentang, Pak. Kadang-kadang cedera olahraga pada lutut juga menimbulkan pendarahan, ya. Hanya kadang-kadang tergantung jenis cederanya. Kalau cedera ACL biasanya bengkaknya langsung bengkak gitu. Tapi kalau meniskus dia bengkaknya berangsur-angsur gitu. Jadi kita memang mesti memfollow up pemeriksaan itu 1, 2, 3 hari, tergantung hari keberapa dia datang pada kita. Kita bisa lakukan patella tapping, kita fiksasi. Ini patelanya, kita gerakan, kita tekan, kita squeeze gitu, supaya cairannya turun. Kalau kita tekan gini, dia akan terjadi beleteman turun naik. Itu berarti ada cairan di bawah patella. Kalau ada cairan pada patella, kita fiksasi gini, ya, sehingga cairannya ke sini. Lalu kita tekan patelanya. Kalau ada cairan dia terjadi beleteman, membal gitu. Berarti ada cairan di rongga suprapatella gitu. Itu namanya patella tap testing. Sekarang kita datang ke keluhan yang dikeluhkan oleh pasien, yaitu sakit di daerah pergelangan kaki di bagian kanan atau kiri, Pak? Kanan ya, baik. Kita lihat inspeksi, ya. Ini penting kita lihat, ya. Coba kita perhatikan, ya, warna kulitnya sama dengan sekitarnya atau tidak. Yang kedua, bentuknya, apakah terjadi pembengkakan atau tidak. Nah, di sini pembengkakannya kurang nyata. Mungkin cedera ligamennya di daerah posterior. Jadi kalau kita melihat pembengkakan pada ankle, kita mesti perhatikan bengkaknya sedikit atau banyak. Kalau pembengkakannya sedikit, kemungkinan cederanya di bagian posterior. Tapi kalau pembengkakannya banyak kita bandingkan dengan yang sehat di daerah, berarti itu cederanya di daerah anterior. Jadi dari kita melihat inspeksi itu, kita bisa memperkirakan ini cederanya itu di bagian mana, bagian posterior atau anterior daripada pergelangan kaki. Dan tadi kita lihat dari cara berjalannya, pasien itu masih bisa berjalan. Artinya kita pastikan tidak ada fraktur daripada tulang-tulang pergelangan kaki. Karena kalau ada fraktur, patah tulang pergelangan kaki, pasien tidak akan dapat berjalan. Gitu. Tetapi pasien ini bisa berjalan. Jadi kita perkirakan ini permasalahan bukan di tulang, tetapi di ligamentum, di jaringan lunak. Tetapi tetap kita memperhatikan. Jadi bengkak itu sangat penting diperhatikan. Tetapi juga perlu ditanya pada pasien, munculnya itu kapan? Spontan atau berangsur-angsur? Contoh pada yang lutut, kalau pada ligamentum ACL, dia akan spontan, akan langsung bengkak. Terjadi hematrosis, perdarahan pada rongga lutut. Tetapi kalau cedera meniskus, itu perdarahannya dia bertahap berangsur-angsur, sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Itu penting ditanyakan pada pasien dan kita buktikan pada penilaian fisik. Pada ankle, kita bertanya pada pasien, ini bengkaknya gimana, Pak? Langsung apa berangsur-angsur? Ya, kemungkinan ini di daerah posterior, ya. Nah, kita mesti lihat juga, ya, sepertinya ada cedera ini di malleolus lateralis, ya. Kita perhatikan, ini, karena yang di sebelah kiri itu malleolusnya
normal ya, kita lihat. Tapi yang ini kelihatannya, nah ini mungkin memang betul ada cedera di daerah lateral. Jadi ankle ini dibagi anterior, posterior, lateral, dan medial. Kita perhatikan juga melulus medialisnya. Ya, kelihatannya ini sama, medialis dan kanan dan kiri. Artinya kalau nakluknya sama, mungkin tidak ada cedera di malus medialis. Ya, tapi mungkin ada cedera di malus lateralis. Karena ada jejas di. Apakah ini terjadi fraktur? Saya perkirakan tidak, karena pasien mampu berjalan. Apabila pasien tidak dapat berjalan, dengan besar ada fraktur pada tulang fibula. Mungkin ini ligamentum. Nah, memang ligamentum di ankle ini ada di medial, dan ini jarang putus. Yang sering putus adalah di lateral, posterior maupun di anterior. Ya, kita lihat bentuknya masih dalam batas normal. Ada sedikit jejas di malus lateral. Kemudian kita palpasi. Apa yang kita palpasi adalah tulang-tulang batas-batas ini. Ini malus. Ini sakit ya Pak ya? Ini malus lateral ini sakit. Medialnya ini nggak sakit ya? Ya. Ini tidak sakit. Medialis ini lateral tidak sakit. Kita raba juga ini tendon extensor hallucis longus. Ya. Ini tendon extensor digitorum communis. Di tengah ini berjalan arteri dorsalis pedis. Itu bisa langsung raba. Kita raba, langsung kita bandingkan antara kanan dan kiri. Ya, ini pulsasinya bagus teraba. Arteri dorsalis pedis. Pada malus medialis ini berjalan, kita raba arteri dorsalis posterior ini teraba bagus. Ya, persis di sebelah inferior daripada malus medialis. Nah, ini teraba di antara tendon Achilles. Ini tibialis posterior. Oke. Jadi sekarang kita raba sambil kita maksa juga. Kita raba, apakah ada nyeri tekan? Ini nyeri Pak ya? Ya, ini enggak. Ya, kita raba tulang-tulang metacarpophalangealnya. It's okay. Kemudian kita minta menggerakkan gerakan aktif daripada pasien pada ankle. Bapak, ya Pak yang sehat, digerakkan ke atas. Ini gerakan dorsifleksi daripada ankle. Oke, nggak ada masalah, mampu pasien. Nah, ini plantarfleksi. Nah, pada yang cedera bisa, nggak bisa dia. Nah, sakit ya? Ya, dorsifleksinya sakit, plantarfleksinya sakit. Mungkin dia jatuh tadi kemungkinan besar yang lateral. Ya, yaitu plantarfleksi dan inversi. Biasanya yang cedera adalah ligamentum ya talofibular yang anterior, namanya ATFL, anterior tibial-fibular ligament, mungkin cedera di sini. Ini sering terjadi. Oke. Kemudian kita sudah cek juga ini gerakan pasif. Ya, ini sakit Pak ya? Ini nggak mampu, yang ini nggak ada masalah. Ya, oke. Kemudian gerakan ini eksternal rotasi, rotasi. Nah, dia tidak bisa. Nah, jadi kita udah periksa look, feel, move. Dan kita periksa juga arterinya. Dan kita perlu periksa sensasinya. Apakah ada gangguan sensoris di sini? Apakah ini terasa Pak? Terasa ya? Ini terasa Pak ya? Sedikit ya, kurang ya? Ya. Ini kita bandingkan kanan dan kiri. Jadi nanti kita catat apakah ada perubahan sensasi pada dorsum pedis. Jadi neurovascular distal, yaitu arteri dan neurologis. Sensor. Untuk motoriknya kita bisa periksa neurologisnya. Kita pegang ibu jarinya, kita fleksikan, Bapak tekan ke bawah, jempolnya saja, turun ke bawah, ya, tekan ke bawah. Nah, dia mampu, berarti tidak ada cedera saraf di daerah sini. Hanya sedikit, mungkin sensasinya berkurang karena rasa bengkaknya. Itu yang kemudian ada spesial test daripada ankle, ya, untuk menguji apakah ligamentum ini putus atau tidak. Karena ligamentum itu dibagi 3 grade. Grade yang pertama hanya ringan, yang kedua putus sebagian, yang ketiga putus total. Cara ngetesnya, kita coba dulu pada yang sehat, kita angkat. Sama juga namanya drawer test, anterior dan posterior. Ini stabil. Kalau dia putus, dia akan oblak. Tapi kita tidak bisa periksa pada kasus ini karena pasien kesakitan. Jadi biasanya dibius di kamar operasi baru kita periksa stabilitas sendi ankle ini, anterior drawer test dan posterior drawer test. Nah, kita karena dia bengkaknya belakangan, ada risiko kemungkinan tendon Achillesnya. Oleh karena kita periksa tendon Achillesnya. Ya, Bapak tunggu. Kita lakukan spesial test namanya Thomson test untuk memastikan apakah tendon Achillesnya ruptur atau tidak. Caranya kita fleksikan, ya, fleksi ini, kemudian ini plantar fleksi, netral posisinya. Kemudian kita squeeze daripada gastrocnemiusnya. Nah, dia bisa plantar fleksi. Berarti tendon Achillesnya tidak putus. Kalau putus, ketika kita melakukan squeeze,
dia tidak bisa, dia tetap begini. Nah, itu berarti putus. Tapi kalau normal, nah dia bisa gitu. Kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Nah, ini kan bisa, berarti dia tidak normal, tidak ada yang putus tendon Achillesnya. Baik, terutama lagi. Kadang-kadang kita mesti lihat apakah ada perbedaan panjang daripada ekstremitas bawah. Kita lakukan pengukuran. Pengukuran ada dua, ada yang namanya apron length. Apron length itu diukur dari umbilicus ke malleolus medialis. Kita bandingkan dengan sebelahnya, ya, gitu. Itu apron length. Untuk true length kita ukur dari sias sama ke malleolus medialis. Kita ukur. Demikian juga yang sebelah sini. Ya, sebaiknya kita tandain kalau lebih jelas. Kita tandain malleolus medialisnya. Ya, sehingga kita bisa mengukur dengan tepat dan kita bandingkan ke malleolus medialis. Ya, ini kita bandingkan ke sini sama, dan rulingnya ke sias. Berapa panjang sebenarnya? Oke, semua pemasangan sudah kami tes apa? Silakan duduk kembali. Saya mencuci tangan. Bapak pakai bajunya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Arasino. Mohon maaf tadi cukup lama pemeriksaannya. Saya lakukan pemeriksaan fisik ortopedi yang menyeluruh dari mulai bahu, siku, pergelangan tangan, sendi panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Semuanya dalam batas normal kecuali memang ada cedera di pergelangan kaki. Kemungkinan ligamentumnya atau jaringan lunaknya mengalami cedera. Nanti akan kita siapkan tindakan selanjutnya. Semua data saya catat di rekam medik, insya Allah kita rahasiakan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak. Terima kasih.